Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa, mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan, pimpinanmu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah memberikan kami hikmat, kekuatan, kesehatan untuk kami melakukan segala tugas dan aktivitas kami. Dan kami bersyukur untuk segala keadaan yang ada. Apapun itu, kami percaya Tuhan selalu baik. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami Tuhan, agar kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 34-35. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yesaya pasal 35 ayat 1-4. Tertulis demikian. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Sharon, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Amerika Selatan ada seekor laba-laba yang tinggal di dalam air. Laba-laba ini akan membuat sebuah gelembung yang melindungi dirinya, dan kemudian ia akan tinggal di bagian dasar dari sungai atau kolam air alami. Selama berjam-jam, laba-laba itu akan berada di bawah permukaan air. Dan hanya saat kadar oksigen dalam gelembungnya sudah mulai habis, maka ia akan naik ke permukaan dan mengambil oksigen yang cukup untuk keperluannya di bawah air. Ketika laba-laba ini keluar dari air, tubuhnya benar-benar kering. Tidak ada air sama sekali yang masuk menembus gelembungnya itu, dan tidak ada air yang membasahi tubuhnya. Fakta ini, saudara, menjadi sebuah analogi yang luar biasa tentang bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di bumi ini harus selalu tinggal dalam lingkup kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai dosa dan berbagai hal di dunia ini masuk dan mempengaruhi kita. Kita hendaknya benar-benar bersih dari berbagai kontaminasi dosa dan kejahatan, dan sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman-Nya, agar hidup kita senantiasa ada dalam berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kitab Nabi Yesaya pasal 34-35 ini berisi tentang murka dan pembalasan Tuhan atas bangsa-bangsa yang memberontak terhadap Tuhan. Mereka melakukan dosa-dosa dan berbagai pelanggaran yang menyakiti hati Tuhan. Itu sebabnya hukuman ditimpakan Tuhan atas semua bangsa di bumi. Tapi ini bukan berarti karena Tuhan benci, tapi Tuhan sayang, dan lewat ini Tuhan mau menegur dan mengajak setiap orang untuk bertobat. Berbarengan dengan kabar tentang murka dan hukuman Tuhan, Nabi Yesaya menyampaikan suatu kebenaran bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan kehidupan umat-Nya. Hal ini nyata dari apa yang dilakukan Tuhan terhadap bangsa Israel atau Yehuda, yang sekalipun telah begitu lama ada dalam pembuangan dan tercerai-berai di negeri asing dan di negeri para penjajah, tapi dapat kembali lagi ke negeri yang telah dijanjikan Tuhan. Hal ini berbicara kepada kita semua, saudara, bahwa Tuhan dapat memulihkan keadaan hidup kita. Dan kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi dengan berbagai situasi kesulitan yang nampaknya mustahil. Pengampunan dan kasih Tuhan atas kita umat-Nya, serta kesetiaannya pada janjinya, menyebabkan Tuhan melakukan pertolongan dan pemulihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam ayat ini, padang gurun dan padang kering akan bergirang. Ini berbicara tentang pemulihan yang luar biasa
yang terjadi karena kesetiaan dan kasih Tuhan. Padang belantara akan berbunga. Suatu perkara ajaib akan dilakukan Tuhan dalam kehidupan umat-Nya. Saudara dan saya adalah umat Tuhan. Dan karena itu kita percaya bahwa Tuhan dapat melakukan pemulihan dalam hidup kita. Apapun keadaan kita pada saat ini, mungkin kelihatannya tidak ada jalan. Kelihatannya kita sudah benar-benar terpuruk. Tidak mungkin ada pemulihan. Tapi ingat bahwa Tuhan dengan kuasa-Nya dapat memulihkan kita. Kalau saat ini kita sedang tawar hati, sedang lemah, lesu dan tidak berdaya, tidak bersemangat karena berbagai peristiwa dalam hidup yang kita alami. Mungkin itu sakit penyakit, mungkin itu kehilangan pekerjaan, kondisi ekonomi yang buruk, dan berbagai hal lainnya. Mari kita kembali menyadari satu kebenaran ini, bahwa Tuhan dapat mengampuni dan dapat memulihkan apapun keadaan kita masing-masing secara pribadi. Mari jangan takut dan jangan tawar hati. Kuatkan hati kita, saudara, karena Tuhan sanggup untuk menolong kita. Dia sanggup memulihkan keadaan kita, karena Dia berkuasa dan Dia mengasihi kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang berbicara kepada setiap kami saat ini, bahwa Tuhan, Engkau sanggup memulihkan keadaan kami. Apapun situasi kami hari ini, kami percaya Tuhan dapat menolong kami. Dan kami bersyukur karena Tuhan, Engkau mau mengampuni kami. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal, kasih yang tidak terbatas, dan kasih-Mu itu yang mau menerima, mengampuni dan memulihkan kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu dalam hidup kami. Kami mau meresponi janji firman-Mu dengan tidak tawar hati, tidak putus asa, tidak patah semangat, tapi kami mau menguatkan dan meneguhkan hati kami untuk terus percaya kepada-Mu Tuhan. Dan kami mau selalu setia menuruti apa yang menjadi kehendak firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kami sukacita dan kekuatan, dan menuntun kami untuk selalu ada dalam jalan-jalan-Mu. Berkati kami di sepanjang malam ini ya Tuhan. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar tangan-Mu Tuhan menjamah, menyembuhkan yang sakit, memulihkan tubuh mereka. Alirkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat-Mu Tuhan nyatakan, pemulihan terjadi. Yang dalam pergumulan kami percaya, kuasa Tuhan menolong, memberikan jalan keluar, pintu-pintu yang baru dibukakan, dan kemenangan Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.